Selamat pagi semuanya, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang gizi pada ibu menyusui. Gizi ibu menyusui adalah berbagai zat gizi dalam jumlah tertentu yang dibutuhkan oleh ibu yang sedang dalam masa menyusui. Mengapa gizi ibu menyusui ini penting? Karena gizi ibu menyusui penting untuk memulihkan kondisi ibu pasca persalinan. Kalori makanan yang ibu konsumsi juga akan banyak mempengaruhi volume ASI yang dikeluarkan. Pengertian nutrisi. Nutrisi adalah proses di mana tubuh manusia menggunakan makanan untuk membentuk energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal setiap organ dan jaringan tubuh. Macam-macam makanan yang bernutrisi. Yang pertama itu adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi pada ibu hamil. Kualitas makanan yang dimakan oleh ibu hamil selama kehamilan mempengaruhi kesehatan bayinya. Oleh karena itu, ibu hamil harus mengetahui bagaimana memberikan nutrisi yang terbaik untuk diri sendiri dan anaknya yang belum lahir. Pada kenyataannya, kebutuhan bayi akan zat besi, protein, dan kalsium paling besar pada 8-12 minggu terakhir dari kehamilan. Pada 2 trimester terakhir kehamilan, setiap hari ibu hamil membutuhkan 300 kalori lebih pada wanita pada umumnya. Jumlah ini sama dengan 2.100 sampai 2.500 kalori per hari. Nutrisi yang dibutuhkan ibu hamil. Yang pertama itu sumber kalori. Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi yang baik. Hasil SKRT 1995 menunjukkan bahwa 41% ibu hamil di Indonesia menderita kurang energi kronis atau KEK dan 51% menderita anemia. Dan ini menyebabkan kecenderungan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Bagi ibu, pada dasarnya semua zat gizi memerlukan tambahan. Kebutuhan energi untuk melahirkan normal perlu tambahan sekitar 80.000 kalori selama 280 hari. Hal ini berarti perlu tambahan ekstra sebanyak kurang lebih 300 kalori setiap hari selama persalinan. Yang kedua ada protein. Sampai 68% dari sebelum kehamilan. Hal ini dikarenakan protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Dianjurkan penambahan protein sebanyak 12 gram per hari selama kehamilan. Yang ketiga, zat besi. Sampai 68% dari sebelum kehamilan. Hal ini dikarenakan protein diperlukan untuk pertumbuhan jaringan pada janin. Jumlah protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 gram yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta janin. Dianjurkan penambahan protein sebanyak 12 gram per hari selama kehamilan. Dengan demikian, dalam satu hari asupan protein dapat mencapai 75-100 gram atau sekitar 12% dari jumlah total kalori. Yang ketiga, zat besi. Definisi besi merupakan salah satu gangguannya paling sering terjadi selama kehamilan. Ibu hamil pada umumnya mengalami deplesi besi sehingga hanya sedikit memberi zat besi kepada janin yang dibutuhkan untuk metabolisme besi normal. Zat besi dibutuhkan untuk membentuk hemoglobin. Sedangkan selama kehamilan volume darah akan meningkat akibat perubahan pada tubuh ibu dan pasokan darah bayi. Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan dan hambatan pada pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak, kematian janin dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, lahir dengan berat badan rendah, dan anemia pada bayi. Yang keempat, asam folat. Asam folat termasuk vitamin B kompleks yakni vitamin B. Kebutuhan asam folat pada ibu hamil menyusui sebanyak 400 mikrogram per hari atau setara dengan 2 gelas susu. Folat didapatkan dari sayuran berwarna hijau seperti bayam, asparagus, jeruk, buncis, kacang-kacangan, dan roti gandum. Folat juga didapatkan dari suplementasi asam. Yang kelima, kalsium. Janin mengumpulkan kalsium dari ibunya sekitar 25-30 mg sehari. Paling banyak ketika trimester ketiga kehamilan. Ibu hamil dan bayi membutuhkan kalsium untuk menguatkan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga digunakan untuk membantu pembuluh darah berkontraksi dan berdilatasi. Kalsium juga diperlukan untuk mengantarkan sinyal saraf, kontraksi otot, dan sekresi hormon. Jika kebutuhan kalsium tidak tercukupi dari makanan, kalsium yang dibutuhkan janin akan diambil dari ibu. Kebutuhan kalsium ibu hamil adalah sekitar 1000 mg per hari. Sumber kalsium dari makanan diantaranya produk susu seperti susu yogurt. Ikan teri juga merupakan sumber kalsium yang baik
6,9 vitamin C yang dibutuhkan janin tergantung dari asupan makanan ibunya. Yang keenam, vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang melindungi jaringan dari kerusakan dan dibutuhkan untuk membentuk kolagen dan mengantarkan sinyal kimia di otak. Wanita hamil setiap harinya disarankan mengkonsumsi 85 mg vitamin C per hari. Anda dapat dengan mudah mendapatkan vitamin C dari makan seperti tomat, jeruk, stroberi, jambu biji, dan brokoli. Makanan yang kaya vitamin C juga membantu penyerapan zat besi dalam tubuh. Yang ketujuh, vitamin A. Vitamin A memegang peranan penting dalam fungsi tubuh, termasuk fungsi penglihatan, imunitas, serta perkembangan dan pertumbuhan embrio. Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan kelahiran prematur dan bayi berat lahir rendah. B10. Nutrisi pada ibu menyusui selama kehamilan. Tubuh calon ibu menyiapkan diri untuk pemberian ASI dengan cara penyimpanan energi dalam bentuk lemak ekstra sebanyak 2,5-3,5 kg yang tidak akan segera hilang sesudah melahirkan. Lemak ini memberi kalori ekstra yang diperlukan untuk produksi air susu selama beberapa bulan pertama. Kebutuhan nutrien ibu menyusui. Yang pertama, protein memerlukan tambahan 20 gram di atas kebutuhan normal ketika menyusui. Jumlah ini hanya 16% dari tambahan 500 kalori yang dianjurkan. 2. Cairan. Nutrisi lain yang perlu selama laktasi adalah asupan cairan. Dianjurkan ibu menyusui minum 2-3 liter per hari dalam bentuk air putih, susu, dan jus buah. 3. Vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral selama menyusui lebih tinggi daripada selama hamil. Komponen nutrien dalam ASI antara lain protein, laktosa, dan lemak. Kadar protein ASI sebesar 0,9%, sebanyak 60% diantaranya berupa whey yang lebih mudah dicerna daripada kasein atau protein utama susu sapi. Lemak di dalam ASI merupakan campuran dari fosfolipid, kolesterol, vitamin A, dan karotinoid. Dalam ASI juga terdapat asam amino atau cysteine dan taurine yang tidak terdapat dalam susu sapi. Cysteine digunakan untuk pertumbuhan sistematik dan taurine untuk pertumbuhan otak. 12. Selain itu, ASI juga mengandung zat imunitas seperti sel T dan immunoglobulin dan merupakan peranan tumbuhan spesies. Juga mengandung sel fagosit, komplemen C2 dan C4, lisosom, laktoperosidase, laktoferin, transferin yang merupakan pertahanan tubuh non-spesifik. Prinsip gizi ibu menyusui. Gizi pada ibu menyusui sangat erat kaitannya dengan produksi air susu yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi. Bila pemberian ASI berhasil baik, maka berat badan bayi akan meningkat, integritas kulit baik, tonus otot, serta kebiasaan makanan yang memuaskan. Ibu menyusui tidaklah terlalu ketat dalam mengatur nutrisinya. Yang terpenting adalah makanan yang menjamin pembentukan air susu yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Faktor yang mempengaruhi ibu menyusui. Pengaruh makanan erat kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Protein, dengan adanya variasi individu maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein sehari. Suplementasi, jika tidak makan sehari seimbang, suplementasi tidak diperlukan kecuali jika kekurangan atau lebih zat gizi. Terima kasih.